Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahlia Fitria Hasan dengan NIM 210101010595. Kali ini saya ingin membahas masalah teori pembentukan bumi. Bentuk permukaan bumi tidaklah rata dan selalu berubah. Contohnya pegunungan, lembah, palu, dan sebagainya. Pada dasarnya, bentuk permukaan bumi sangatlah dipengaruhi oleh tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi, seperti vulkanisme, tektonisme, dan gempa bumi. Teori kontraksi. Teori kontraksi ini dikemukakan oleh James Dana pada tahun 1847 dan Eliezer Baumann pada tahun 1852. Menurut teori kontraksi, kerak bumi mengalami pengerutan karena terjadi proses pendinginan pada bagian dalam bumi yang mengakibatkan bagian permukaan bumi itu mengerut dan terbentuk pegunungan dan lembah-lembah di permukaan bumi. Yang kedua yaitu teori Laurasia dan Gondwana. Teori ini yang dikemukakan oleh Edward Jesus pada tahun 1884 dan Frank Tyler pada tahun 1910. Menurut teori Laurasia dan Gondwana, dahulu di permukaan bumi hanya ada dua benua, yaitu Laurasia yang berada di sekitar kutub utara dan Gondwana yang berada di sekitar kutub selatan bumi. Kemudian kedua benua tersebut perlahan bergerak ke arah khatulistiwa yang pada akhirnya terpecah menjadi pulau-pulau kecil seperti yang kita saksikan pada saat ini, yaitu benua Asia, benua Amerika dan benua Afrika, benua Australia dan benua Antartika. Benua Laurasia terpecah menjadi Amerika Utara, Eropa dan Asia, sedangkan Gondwana terpecah menjadi Amerika Selatan, Afrika, Australia dan Antartika. Teori ketiga yaitu teori apungan benua atau continental drift. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener pada tahun 1915 dalam bukunya yang berjudul The Origin of the Continents and Oceans. Dalam buku tersebut, dia mengemukakan teori tentang perkembangan bentuk permukaan bumi berhubungan dengan penggeseran benua. Menurut Wegener, di permukaan bumi pada awalnya hanya terdapat sebuah benua besar yang disebut Pangea. Kemudian benua Pangea pecah menjadi dua benua besar yang disebut benua Laurasia dan Gondwana. Teori selanjutnya adalah teori konvensi dan teori lempeng tektonik. Teori konvensi yang dikemukakan oleh Arthur Holmes pada tahun 1927 yang kemudian dikembangkan oleh Harry Hess pada tahun 1962 dan Robert Yesis. Teori ini menyebutkan bahwa terdapat arus konvensi dari dalam mantel bumi yang berdiri dari massa berupa lava. Ketika arus konvensi ini membawa lava sampai ke permukaan bumi di bagian punggung tengah samudra, akan menyebabkan lava tersebut membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru sehingga menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lama. Teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik ini dikemukakan oleh Arthur Holmes pada tahun 1920. Kemudian dilanjutkan oleh Mackenzie pada tahun 1967 yang menyebutkan bahwa kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan atmosfer, dan lempeng-lempeng pembentuk kulit bumi ini selalu bergerak satu sama lain. Ada 3 gerak lempeng tektonik, yaitu gerak divergen, gerak lempeng yang saling menjauh yang menyebabkan naiknya material dan mantel bumi yang membentuk tanggul besar samudra atau mid-oceanic ridge yang luas. Gerak lempeng konvergen, gerak lempeng yang saling mendekat yang menyebabkan salah satu dari lempeng tersebut masuk ke dalam mantel bumi dan berada di bawah lempeng lainnya,
sehingga membentuk lahirnya pegunungan lipatan seperti pegunungan Himalaya, pegunungan Andes, pegunungan Loki, pegunungan Alpen, serta palung Jawa. Gerak transform, gerak lempeng saling menggunting atau berpapasan akibat gerak ini. Contohnya terbentuk patahan San Andreas di California, Amerika Serikat. Mungkin sekian penjelasan tentang teori pembentukan bumi dari saya. Salah dan hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.